Silakan Yuknya. Iya. Moderatornya ayo Feraji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita melanjutkan kegiatan perkuliahan kita walaupun secara mandiri. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan juga kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini kita langsung saja kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu membuat Google Form dan merekap hasil survei dari teman-teman sekalian tentang mata kuliah supervisi mata kuliah evaluasi dan supervisi BK di lingkungan pendidikan, yang mana diasuh langsung oleh ibu kita Bapak Beni Azwar, Dr. Beni Azwar MPD Kons dan Ibu Hartini MPD Kons. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya langsung kami mulai saja presentasinya. Mungkin di sini akan disampaikan oleh teman kami, Nia. Kepada Saudari Nia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vera yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dan juga kepada kawan-kawan atas kesempatannya. Semoga materi ataupun yang akan kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua mengenai tugas mata kuliah supervisi dan evaluasi bimbingan konseling. Tidak apa-apa Ji, dimulai aja Ji, diklik aja Ji. Evaluasi bimbingan dan konseling. Alhamdulillah kita dapat dosen yang luar biasa yang menemani kita, mendampingi kita, Bapak Dr. Haji Beni Azwar MPD Kons dan Ibu Dr. Hartini MPD Kons. Untuk hari ini kami bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil dari angket yang telah kami susun dari kelompok 5, yaitu dengan tim saya Desti Kurniati dan Ibu Vera Yusnita. Hasil kuesioner materi, model, dan pendekatan supervisi evaluasi BK di sekolah. Alhamdulillah luar biasa, apresiasi saya sampaikan untuk kawan-kawan semua yang telah terjun langsung ke lapangan. Mohon maaf untuk semua kekurangan dari angket yang telah kami susun. Semoga ke depan kita bisa lebih memperbaikinya ketika kita berada di posisi yang telah kita coba susun tersebut. Baik, untuk tampilan PPT-nya kami buat dalam bentuk video dan mungkin karena masih amatir jadi tampilannya masih waktunya belum tersusun dengan rapi. Yang jelas dari hasil angket yang sudah diisi oleh responden yang diberikan oleh kawan-kawan, ada sekitar 30 sekolah yang sudah terlibat dalam pengisian angket ataupun Google Form yang sudah kami buat. Nah, di sini didapati perolehan hasil bahwa untuk masing-masing poin seperti pengawas atau supervisor itu melaksanakan supervisi di sekolah itu sebesar 46% sekolah-sekolah itu dilaksanakan supervisi. Kemudian secara berkala supervisi itu dilakukan di sekolah sebesar 26% saja yang dilakukan secara berkala. Kemudian untuk prosesnya, apakah pengawas supervisor melibatkan kepala sekolah atau wakil saat melakukan supervisi, hasil yang kami peroleh sudah kami rekap itu sebesar 46,7% bahwa pengawas atau supervisor melibatkan kepala sekolah atau pihak sekolah dalam proses tersebut. Kemudian juga supervisor melibatkan guru sebesar 40% dari sekolah yang sudah mengisi angket. Kemudian untuk melibatkan siswa baru sebesar 33%. Nah, ini mungkin akan menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika tadi disampaikan oleh kelompok 4 tentang pendekatan langsung, kolaboratif dan tidak langsung, mungkin di sini akan bisa kita pelajari atau menjadi temuan untuk kita bahwa masih ada
beberapa proses yang dilakukan belum menjangkau semua pendekatan atau model-model yang ditawarkan oleh teori tadi. Kemudian untuk pendampingan di kelas, pengawas atau supervisor dari sekolah-sekolah yang terdata itu masih sebesar 23,3% saja yang mendampingi guru ketika berinteraksi ataupun melakukan pelayanan di kelas. Untuk dokumentasi baik berupa video atau foto, mungkin ini bisa kita masukkan ke dalam proses tidak langsung, karena ada beberapa kami pun pernah diminta hanya untuk mengumpulkan videonya dulu untuk kegiatan pelayanan, divideokan atau difoto kemudian dikumpulkan ke pengawas. Nah, itu sebesar 46% untuk memfoto, sebesar 43% untuk divideokan. Nah, kemudian ada juga model yang dilakukan oleh supervisor ataupun pengawas, yaitu mereka meminta perangkat layanan BK secara tertulis kepada guru BK. Nah, di situ terdapat hasil 43,3% dari sekolah yang terdata. Kemudian supervisor atau pengawas memberikan dan menyampaikan hasil supervisi dan evaluasinya kepada guru BK atau pihak sekolah itu masih sebesar 30%. Nah, di sini bisa kita lihat kolaborasinya bagaimana nanti di lapangan ketika proses penyampaian hasil itu dibarengi dengan penguatan, penambahan atau segala macam yang dibutuhkan oleh guru BK untuk pemantapan kerja ataupun pelayanan BK di sekolah tersebut. Dan juga supervisor atau pengawas itu membantu guru BK jika ditemukan kendala atau hambatan. Di sini dilaporkan baru 26,7% saja proses bantuan yang diberikan oleh pengawas atau supervisor ketika Bapak Ibu guru BK di sekolah mengalami kendala. Nah, ini akan menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kolaborasi yang sesungguhnya masih jauh dari harapan yang kita inginkan. Terus untuk proses sosialisasi juga baru 23,3% pengawas atau supervisor ikut membantu guru BK untuk menyampaikan peran atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan BK di sekolah. Selanjutnya untuk pengusulan media sarana, terus juga untuk anggaran itu masih dirasakan sangat-sangat rendah karena berkisar 13,3% untuk pengawas membantu mengkomunikasikan kepada pihak sekolah untuk anggaran-anggaran yang diperlukan dalam proses pelayanan sekolah dan juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh guru BK masih berkisar 23,3%. Nah, dari semua yang sudah kami rekap berdasarkan hasil pengumpulan data dari Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, di sini bisa disimpulkan bahwa memang seluruh sekolah yang ada dan terdata sangat mengharapkan kegiatan evaluasi dan supervisi BK ini benar-benar dapat berjalan. Karena mereka memang benar-benar mengharapkan dari proses ini, mereka benar dapat terbantu dan pelayanan BK di sekolah itu benar-benar dapat terwujud sesuai dengan cita-cita dan yang kita harapkan bersama. Nah, jadi untuk itu dari sini besar harapan kita bahwa melalui mata kuliah ini kita benar-benar mampu memahami tugas dan fungsi kita sebagai supervisor atau pengawas tersebut. Nah, dari kelompok kami menyampaikan hasil ini untuk kawan-kawan, silahkan masing-masing data sudah kami kirimkan kemarin. Sama-sama kita mempelajari dan untuk ada temuan-temuan mungkin bisa kita bahas bersama Bapak Ibu dosen kita nanti. Mungkin dari kelompok kami sekian penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan kami Nia yang sudah memaparkan hasil rekapitulasi dari survei yang telah dilakukan oleh teman-teman. Demikian teman-teman sekalian, saya rasa nggak perlu pakai pertanyaan lagi. Ini gimana itu, Pak, Bapak Koordinator? Maaf, saya bertanya dulu sebelumnya. Oh iya, yang jelas kalau seandainya ada pertanyaan, silakan. Tapi kalau memang tidak ada pertanyaan, tolong bisa ditarik kesimpulan bahwa
apakah ada sekolah yang memang menonjol atau ada yang kekurangan. Jadi sebagai kita nanti sebagai supervisi biar bisa menindaklanjuti. Jadi kesimpulan di kekurangan satu sekolah itu apa aja, terus yang adakah yang sudah memenuhi standar sesuai dengan yang kelompok Ayu Samunia kerjakan. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, tolong jelaskan yang saya itu. Baiklah, insya Allah bisa kami pahami maksud dari Pak Koordinator. Jadi untuk kesimpulan tadi secara umum telah disampaikan oleh rekan kami Nia. Mungkin kalau seandainya memang ada teman-teman yang memerlukan data untuk disebutkan sekolah mana yang pasti-pastinya, mungkin bisa disampaikan oleh Saudari Nia. Bagaimana Saudari Nia? Terima kasih. Boleh izin bertanya? Sebentar. Di Vera boleh Untuk Kak Haris, terima kasih banyak. Benar tadi mungkin ke penjelasan kami masih terlalu lebar. Benar kami lengkapi bahwa dari data yang sudah kami peroleh bisa kami katakan bahwa di bawah 50% proses pengawasan dan supervisi di sekolah-sekolah yang terdata itu masih dapat dikatakan belum berjalan optimal, Kak Haris. Karena di sini juga pertanyaan kami yang terakhir melengkapi harapan dari guru BK bahwa mereka memang benar-benar membutuhkan kehadiran dari pengawas ataupun supervisor, khususnya bimbingan konseling, agar dapat membantu dan mengarahkan mereka dalam proses pemantapan pelayanan BK di sekolah. Seperti itu, Kak Aris. Baik, terima kasih Saudari Nia karena sudah memberikan penjelasan. Tadi ada teman yang ingin bertanya, sepertinya Saudari Yulia. Halo? Ya. Ya, kami persilakan Saudari Yulia. Ya, yuk. Yulia izin bertanya. Silakan. Oke. Nah, di sini kan kelompok Ayu Nia sama Ayu kan terjun langsung ke lapangan. Jelas tidak suaranya? Yuk, Dek. Jelas. Lanjutkan. Ya, lanjutkan Saudari Yulia. Jadi yang ingin saya memang ini menyambung dari kesimpulan Ayu Nia itu tadi ya, yang mengatakan 50% tadi ya yuk supervisi itu sudah berjalan di sekolah ya. Ya Ayu Nia? Belum. Oke. Nah, yang ini mungkin hampir sama pertanyaannya. Maksud saya tuh saya minta sama Yunia itu yang dari hasil rekapan dari angket di lapangan tadi itu supervisi yang bagian mananya yang sudah berjalan, yang betul-betul sudah berjalan dan yang belum berjalan, apakah proses program itu, apa di outputnya. Nah seperti itu, nah kira-kira yuk itu data itu hanya pengawas itu cuma mensupervisi program BK aja gitu. Nah, tapi yang untuk pelaksanaannya belum dia sampai ke situ. Dia cuma nengok program BK itu, udah. Tapi pelaksanaannya belum sampai ke situ di supervisi. Kira-kira gitu. Nah, yuk. Mana yang lebih banyak di sana itu yang sudah berjalan? Sebentar, maaf. Ya, terima kasih Saudari Yulia. Jadi begini, kalau untuk yang terjun langsung ke lapangan itu kan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 5 ini hanya merekap hasil survei teman-teman. Nah, untuk datanya sudah dibikin lengkap dalam bentuk tabel, itu sudah kami kirim, kami share ke grup atau ke itu tadi ya, ke host ya. Insya Allah nanti disusulkan kalau memang belum sampai ke teman-teman sekalian. Jadi di situ bisa kita cek sekolah-sekolah mana saja yang sudah menerima atau sudah mendapatkan layanan dari pengawas dan supervisor sesuai dengan yang idealnya begitu.
Itu bisa dilihat di tabel yang sudah di-share sama host. Saya rasa untuk rekan-rekan bisa mempelajari langsung untuk sekolah mana yang sudah mencapai target atau belum. Karena kami kan hanya merekap hasil survei kawan-kawan. Begitu Saudari Yulia. Atau Saudari Nia mau menambahkan, silakan. Benar sekali Ayu Vera yang disampaikan bahwa tadi kami menyusun Google Form atau angket untuk disebarkan oleh kawan-kawan dan kami mencoba untuk merekap dan yang sudah saya sampaikan tadi itu besaran-besaran perolehannya Saudari Yulia. Jadi kalau Anda simak tadi kita tahu jumlah persentase yang dicapai oleh angket penyebaran angket ini. Besaran-besaran yang saya sampaikan tadi bisa kita simpulkan bahwa masih di bawah 50% pencapaian dalam proses evaluasi dan supervisi ini berlaku di sekolah yang terdata. Nah, itu yang akan menjadi temuan kita bagaimana caranya ketika kita berada di posisi pengawas kita dapat melengkapi itu seutuhnya. Jadi silakan datanya sudah kami share, dipahami, dipelajari. Kalau untuk disebutkan satu-satu, tadi sudah kami sebutkan besaran-besaran presentasi untuk masing-masing poinnya. Nah, jadi mungkin tidak untuk diperpanjang, untuk diagramnya nanti insya Allah akan kami susulkan, kami share untuk bisa kita pahami bersama per itemnya untuk khususnya Yulia. Karena di sini kita melihat kondisi lapangan seperti sudah juga kami sampaikan kepada Ibu Hartini kemarin, mengingat sekolah saya pribadi itu belum ada pengawas yang datang untuk khusus BK dan juga dikatakan memang pengawas BK di Rejang Lebong itu belum ada. Nah, kemungkinan jawaban yang akan diberikan oleh sekolah seperti sekolah kami itu akan tidak semua, belum tercapai semua. Kondisinya memang seperti itu. Ini akan kita pahami bersama di dalam mata kuliah supervisi dan evaluasi BK ini. Jadi saya pikir kalau untuk penyampaian besaran mana yang besar, mana yang tercapai tadi sudah cukup mewakili dari yang sudah kami sampaikan. Saya rasa cukup Bu Vera. Izin menambahkan. Baik, terima kasih Saudari Desti atau Nia. Pak Haris ada yang mau ditambahkan? Silakan. Balik dulu ke penanya dulu lah. Ya. Assalamualaikum. Yulia, yuk. Baik, itu kita kembali ke saudara penanya tadi. Saudari Yulia, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ya. Vera, ini seperti ini Ayu. Kan tadi Yulia sudah menjelaskan 50% supervisi itu kan memang belum berjalan tuh di sekolah. Nah, maksudnya seperti ini Ayu. Ke 50% itu yang paling spesifik itu apa yang belum berjalan itu Ayu? Apakah di